Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Cerdas Indonesia dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung dalam Parenting Talk dengan tema anak cerdas, bawaan, bakat, atau bisa dilatih bersama psikolog Nova Rinci Astuti dan Dr. Yulia Siska. Perkenalkan, saya Pramita Intan Widianti, MC psikolog yang concern juga terhadap perkembangan anak dan dunia parenting. Yang hari ini akan menjadi moderator, memandu Bunda Cerdas Indonesia semua selama 1,5 jam ke depan. Dan acara Parenting Talk ini dipersembahkan oleh Rumah Cantik Sehat Muslimah dan Komunitas Bunda Jago Bisnis, yang juga disiarkan langsung melalui YouTube channel RCSM Official. Nah, cerdas, kita mengambil contoh almarhum Bapak B.J. Habibie. Seperti yang sudah kita ketahui, adalah salah seorang anak bangsa yang sangat berprestasi sebagai orang Indonesia pertama yang bisa membuat pesawat. Almarhum Bapak B.J. Habibie pun menurut penelitian memiliki IQ yang sangat tinggi. Nah, Bunda Cerdas pasti mengharapkan si kecil bisa aktif dan berprestasi seperti beliau tentunya. Atau seperti anak bangsa lainnya yang mampu mengharumkan nama Indonesia kan. Namun, banyak yang berpikir bahwa kecerdasan itu adalah bawaan dari orang tua. Nah, apakah mitos atau fakta? Anggapan bahwa kecerdasan si kecil itu hanya bawaan atau bakat saja? Ataukah kecerdasan bisa dilatih sejak dini? Mari kita kupas tuntas dari sisi psikologi dan dari sisi medis bersama dua pakar yang luar biasa, yaitu Dr. Yulia Siska dan Mbak Nova Rinci Astuti, yang biasa dipanggil Mbak Cici. Ya, Mbak Cici ya. 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 Sebelumnya saya edifikasi dulu ya untuk pembicara kita kali ini, yaitu ada Mbak Nova Rinci Astuti. Mbak Nova Rinci Astuti, saya biasanya ya, adalah seorang ibu dari seorang putri dan seorang psikolog yang berasal dari Jambi. Beliau juga aktif sebagai trainer, hipnoterapis, dan menguasai grafologi. Beliau juga dari sering menangani tumbuh kembang anak dan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk pembicara yang kedua adalah Dr. Yulia Siska. Dr. Yulia Siska adalah ibu dari 3 orang anak dan oma dari seorang cucu. Oma-oma tapi masih cantik ya ini. masih belum seperti oma ini. Yang berlatar belakang seorang dokter, beliau adalah dokter pemerhati anak yang berasal dari Bekasi. Baik, kita sapa bersama ya, ada Dokter Yulia dan Mbak Nova, Mbak Cici ya kalau saya manggil. Gimana ya, Mbak Cici, apa kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Intan, ini juga ada beberapa sahabat sama Bunda di Jambi, itu biasa menyapanya Nova, Mbak Intan. Cuman karena memang sudah terbiasa dengan nama lama ya di Jogja, jadi Cici, nggak apa-apa, sama aja. Iya, Mbak Nova atau Mbak Cici ya? Iya. Sehat Mbak Cici? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dokter Yulia, gimana kabarnya dok? Halo Mbak, alhamdulillah luar biasa, sehat ya. Senang banget hari ini saya bisa hadir kembali di sini. Iya, salam kenal juga ya dok ya, jadi bisa bertemu secara virtual dengan Dokter Yulia. Baik, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita langsung masuk ke materi ya. Untuk yang pertama, saya akan tanya ke Mbak Cici dulu nih. Ya, Mbak Cici? Ya. Oke. Mbak Cici, dengan tema kita kali ini nih Mbak, saya mau tanya nih, sebelumnya apa sih pengertian dari IQ dan EQ itu? Oke, baik. Nah, sebelum masuk, ya Alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi bertemu sharing
dengan Dr. Yulia juga, dan juga teman-teman sahabat di RCSM yang luar biasa memfasilitasi. Nah, oke, jadi memang tema kali ini cukup menarik ya, Mbak Intan ya, mengenai kecerdasan yang cukup banyak informasi, cukup banyak mitos, cukup banyak cerita tentang seputar kecerdasan khususnya pada anak. Nah, hari ini kita menarik membahas itu, apakah memang itu adalah sebuah bawaan ataukah memang bisa dilatih. Nah, sebelum masuk untuk kecerdasan itu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai IQ dan EQ, emotional question. Nah, mungkin bisa dari teman RCSM menayangkan slide pertama biar bisa langsung saya menjelaskan juga. Jadi ada visual sekaligus saya menjelaskan gitu ya untuk mengenai IQ dan EQ ini sendiri gitu. Sudah dimasukkan? Sudah ditampilkan yang pertama? Slide-nya? Sudah. Oke. Nah, di sini Bunda Cerdas sudah bisa melihat gitu ya. Saya menganalogikan dari fenomena gunung es atau icebreak illustration di sini mengenai bahwa lapisan atas atau gunung yang terlihat itu merupakan itulah yang disebut dengan intellectual question atau sesuatu hal yang akan kita bisa pelajarin di sekolah, di membaca dari pelajaran secara akademis. Nah, itu disebut dengan intellectual question. Atau kita mungkin bahasa simpelnya pintar ya. Nah, anak pintar gitu. Nah, pintar dan cerdas ini dua hal yang berbeda gitu yang kita harus pahami gitu. Pintar itu sangat bisa dan sangat bisa dilatih dan itu terkait dari proses belajar. Tadi mencapai IQ. Sementara EQ atau emotional question ini merupakan kesadaran diri atau regulasi diri yang anak miliki yang itu bersumber dari pengalaman, yang bersumber dari support system atau lingkungan yang membentuk karakter atau empati, self management, bagaimana dia mengatur emosinya dan lain-lain. Jadi itu disebut dengan kecerdasan secara emosional. Nah, selain itu juga ada yang namanya yang paling penting adalah SQ atau spiritual question, yang ini juga harus dimiliki oleh seorang pribadi, khususnya anak-anak saat ini, karena anak-anak fondasi dasar untuk dia berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter gitu. Nah, di sini kita lihat Mbak Intan memang menarik ya, 90% kesuksesan atau kecerdasan anak itu sumbernya ada di EQ atau SQ, emotional question dan spiritual question. Selebihnya 10% hanya di intellectual question. Ini yang terkadang banyak dari orang tua kurang memahami. Jadi cenderung anak saya pintar kok gitu, tapi secara pribadi dia kurang manajemen emosinya kurang, empatinya kurang. Hal ini akan menghambat dia dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, Mbak Intan. Jadi sebenarnya yang paling harus ditekankan adalah dari proses kecerdasan secara emosional dan spiritual question. Karena apa? Intellectual question itu tuh sangat bisa dipelajarin. Bahkan di sekolah pun sudah jelas intelektual itu yang proses pembelajaran itu yang paling diutamakan. Jadi kecerdasan sesungguhnya atau yang dimiliki anak-anak itu adalah bagaimana dia mampu mengontrol, memahami antara perilaku, emosi, dan potensi yang dia miliki gitu Mbak Intan. Jadi itu intellectual question, sesuatu hal yang bisa dipelajari dan itu ternyata hanya mempengaruhi 10% bagi kesuksesan ke depan anak berkembang. Dan yang paling penting adalah emotional question dan spiritual question. Begitu Mbak Intan. Oke, ternyata 90% itu malah di ISQ dan EQ ya, Mbak Cici. 10%-nya di IQ. Mungkin sedikit tambahan, spiritual question itu tuh merupakan keyakinan Mbak Intan. Oh ya, oke. Ya, keyakinan dalam diri, keyakinan bahwa memang dalam kepercayaannya bahwa Allah atau Tuhan sudah memberikan semua proses ini dan dia mempercayai bahwa hal ini pun sesuatu yang dia hadapin itu akan
ya dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta gitu. Jadi spiritual question itu yang harus ditanamkan sejak dini gitu. Oke, Mbak Cici. Nah, ngomongin kecerdasan, sebenarnya kecerdasan itu sesuai dengan tema kita nih, kecerdasan itu merupakan bawaan, bakat, atau bisa dilatih, Mbak Cici. Oke, nah ini menarik ya Mbak Intan ya, kalau ngebahas kecerdasan tuh kayaknya nggak cukup dalam satu SKS gitu ya, banyak banget gitu, karena memang uniknya itu tuh selain intellectual quotient, ada 8 lagi kecerdasan yang dimiliki individu, khususnya anak-anak ya Mbak Intan ya, itu ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonalnya, sosialnya, kecerdasan spasialnya, jadi cukup banyak. Nah mungkin nanti kita bisa membahas ya Mbak Intan di next tema berikutnya gitu tentang kecerdasan ini dan dijabarkan. Nah yang menarik di sini adalah kecerdasan itu ada sebagian besar memang bawaan ya Mbak Intan ya, dalam artian dari proses selama kehamilan responnya bagaimana, atau dari genetik ayah dan ibu, mungkin nanti bisa dijelaskan dengan dokter yang cukup bisa paham. Cuman, nah ini bawaan itu hanya sekian persen, Mbak Intan. Selebihnya adalah lingkungan, selebihnya adalah stimulus, selebihnya adalah bagaimana lingkungan itu membentuk karakter anak itu sendiri. Nah, sedikit cerita Mbak Intan, saya pernah dapat menangani satu kasus gitu. Anaknya cukup stres Mbak Intan di sekolah. Jadi nggak mau bermain, itu usia 7 tahun, nggak mau main, nggak mau belajar, katanya ngapain aku main, teman-teman itu nggak penting kok main gitu, yang penting belajar. Dan di usia segitu kan anak-anak kurang maksudnya ya memang sejatinya main-main gitu. Cuman ternyata anak ini memiliki kecerdasan intelektual yang di atas rata-rata, yang di atas teman-temannya. Jadi nggak nyambung gitu loh Mbak Intan. Nah akhirnya orang tua memutuskan untuk homeschooling gitu ya, dilatih sendiri gitu ya, ibunya mendampingin, dan luar biasa di usianya 14 tahun dia sudah menjadi asisten dosen di salah satu universitas Mbak Intan. Oke. Berarti memang pengaruh lingkungan dan stimulus itu penting ya Mbak Cici? Oh, penting sekali. Makanya kenapa saya bilang 90% emotional quotient itu mempengaruhi anak. Stresnya. Dia kalau stres mau belajar kayak apa aja Mbak Intan itu nggak akan bisa. Yang penting dia happy ya, dia belajar itu menyenangkan. Kalau udah momok kayak sekolah tuh sesuatu hal yang aduh nanti di sekolah dan lain-lain. Nah itu saya mau belajar kayak apapun itu akan mengalami kesulitan gitu. Makanya dari orang tua harus cukup aware ya terhadap kecerdasan anak ini, bagaimana menstimulusnya dengan cara yang pas gitu. Nah itu tadi yang mengenai bawaan ya Mbak Intan ya, bawaan itu hanya sekian persen dan selebihnya adalah bagaimana itu direspons, distimulus, apakah tepat, apakah memang itu sesuai karakter anak, sesuai dengan gaya belajarnya, yang nanti akan kita bahas gitu ya, gaya belajar juga. Nah, dan yang paling penting adalah bakat. Nah, bakat ini suatu hal yang memang sudah dimiliki masing-masing anak atau potensi Mbak Intan. Potensi, iya. Ya, potensi itu yang harus sebenarnya orang tua temui atau cari gitu Mbak Intan. Karena intinya semua anak ketika misalnya dilatih dia dalam hitungan matematika, bisa, sangat bisa dia belajar matematika. Tapi apakah itu menjadi sebuah hal yang membawa dia menjadi orang yang mampu mengembangkan potensinya? Misalnya potensinya ada di lingkungan sosial, gitu ya, bertemu orang, komunikasi dan lain-lain, verbalnya cukup aktif misalnya kayak gitu. Cuman dia lebih didominasi karena sistem gitu ya, maksudnya pelajaran yang harus matematikanya tinggi misalnya atau apa. Jadi tanpa sadar orang tua sedikit lupa bahwa bakat anak itu tuh bukan ada di sana gitu. Jadi kurangnya stimulus itu menyebabkan anak tidak akan berkembang secara potensinya gitu Mbak Intan, yang akhirnya nanti mungkin ketika dewasa akan ada ngalami stres kerja, apalagi saya dapat banyak banget itu mendampingin anak-anak atau remaja yang salah jurusan Mbak Intan.
Okay. Nah, itu kan yang harus sebenarnya kita pahami sebagai orang tua ya Mbak Intan ya. Kadang inner child, saya sedikit menyinggung tentang inner child ya, inner child orang tua gitu, dalam artian, wah dulu saya mama pengen jadi bidan, nggak boleh loh sama orang tua, pokoknya kamu harus jadi bidan ya. Lah, ini kan sesuatu hal yang kurang dipahami gitu ya Mbak Intan ya, bagi sebagai orang tua gitu, yang memandang bahwa anak ini punya potensi sendiri gitu, yang mau jadi apapun ketika dia happy itu akan membuat dia secara mandiri, secara baik dari finansial maupun dari pribadi gitu loh Mbak Intan. Jadi itu dia akan enjoy di sana ketika memang potensinya itu tuh sesuai dengan stimulusnya. Nah, gitu Mbak Intan kurang lebih. Iya, jadi dilatihnya itu sesuai dengan kita orang tua tuh memahami dulu ya anak ini potensinya seperti apa gitu. Lalu kita kasih stimulus yang memang sesuai dengan kemampuan anak gitu ya, Mbak Cici. Jadi satu kunci Mbak Intan yang kalau misalnya saya itu selalu bawa itu adalah kita mencintai anak dulu yang pertama, lalu kenalin anak, baru kembangkan potensinya. Jadi jangan kembangkan potensinya dulu, baru kenal anaknya. Nah, ini kan kebalik gitu ya Mbak Intan ya. Jadi kita mengenal gaya belajar, kita mengenal potensinya, bahkan minatnya gitu. Kita stimulus, kita rangsang. Nah, itu insya Allah dari proses dia akan berkembang secara luar biasa gitu. Seperti yang tadi saya ceritakan, kebayang anak tadi kalau tetap dipaksa di sekolah tanpa homeschooling, apakah memang akan bisa bermanfaat? Sekarang Mbak Intan, dia itu tuh dapat mengambil sertifikat gitu ya, pembelajaran di Oxford, di Harvard gitu. Jadi sayang banget kan kalau dari kecil itu tuh kita tidak stimulus, kita tidak support gitu ya anak untuk mengembangkan bakat yang dia miliki gitu. Intervensinya banyak Mbak Intan, nanti akan kita bahas gitu. Oke, baik. Oke, nah menarik nih untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Cici. Bagaimana meningkatkan kecerdasan anak melalui teknik afirmasi atau hypnoparenting? Nah, ini juga menarik nih. Mungkin dari slide bisa di next gitu ya. Admin sudah kira-kira Mbak Intan? Sudah tayang? Ya. Nah, ini nanti bisa di screenshot, bisa difoto teknik afirmasi ini bagi Bunda, bagi sahabat semua gitu ya. Dan untuk afirmasinya boleh sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Misalnya saat ini dia cenderung agak malas sekolah karena kan masih ada beberapa yang daring ya, masih ada beberapa yang dari online gitu. Jadi motivasi anak-anak untuk sekolah itu tuh masih kurang. Nah, boleh juga dipakai gitu. Jadi yang pertama adalah lakukan pada saat sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur Mbak Intan? Karena kita akan mencuri gelombang otak. Gelombang otak di alfa dan theta. Kalau gelombang sekarang kita lagi ngobrol, kita sadar itu gelombang beta namanya. Ngasih tahu anak di gelombang beta itu akan capek sendiri Mbak Intan. Gitu. Jadi karena apa? Dia punya pola pikir yang cukup aktif, imajinasi yang cukup aktif, terus kita berdialog itu terkadang masuk cuman tidak optimal gitu. Nah, ketika sebelum tidur itu adalah gelombang terbaik untuk mengafirmasi sugesti atau hal-hal yang positif gitu yang akan kita tanamkan. Nah, selanjutnya matikan semua gadget, TV, HP, apapun gitu ya, semua gadget itu kalau bisa dinonaktifkan dalam kondisi memang akan tidur. Karena apa? Ketika misalnya dia tidur terbiasa dengan TV, ya tontonannya sesuatu hal yang mungkin pada saat tidur ya kurang positif gitu ya Mbak Intan ya, itu akan termasuk di dalam alam bawah sadarnya. Mungkin bisa aja jadi ngigau, jadi kayak tidurnya nggak pules gitu, dan itu akan ngaruh. Nah, alangkah baiknya ketika sebelum tidur kita akan menonaktifkan gadget, bahkan kalau bisa kayak ada bonding dulu, dongeng lah atau apa gitu ya dengan orang tua gitu. Nah, itu juga luar biasa. Nah, lalu boleh juga menggunakan musik relaksasi. Ada beberapa anak yang cukup, nanti kita akan bahas terkait gaya belajar juga, ada yang peka dengan pendengaran gitu loh Mbak Intan. Nah, jadi dia mudah terdistrak, jadi alangkah kita bagusnya untuk menghidupkan musik relaksasi. Banyak banget, nanti kalau di grup ada yang mau tentang musik relaksasi, bisa saya kirim linknya gitu, biar pas gitu ya Mbak Intan ya. Nah,
Lalu ini buat anak rileks dan nyaman sambil mengelus-elus di bagian pelipis dan pertemuan kedua mata. Nah, di sini ini kan enak banget tuh Mbak Intan ya. Kita aja ngelus-ngelus tuh rasanya kayak aduh gitu ya. Nah, jadi dielus-elus gitu sambil itu bagus banget ketika anak masih tidur bersama orang tua gitu Mbak Intan. Nah, ini bisa dimulai dari usia, bahkan dari usia bayi pun sebenarnya bisa Mbak Intan. Karena bukan kata-katanya yang akan dipahami adalah bagaimana komunikasi antara ibu atau orang tua ke anak. Nah, ini jauh lebih penting. Jadi dari kata-kata ini pun juga bisa sangat dilakukan bahkan bayi atau lebih optimal juga nanti ketika sudah 5 tahun atau 7 tahun gitu ya Mbak Intan ya. Nah, jadi dielus-elus gitu ya di bagian ini sambil mengucapkan kata-kata afirmasi, misalnya nih, Mama sayang abang misalnya gitu ya. Selalu ada kata-kata mengasihi, menyayangin ya. Itu awal untuk membangun bonding ya, kenyamanan ya. Karena tanpa sadar mungkin karena aktivitas orang tua yang cukup padat, jadi terkadang membuat emosional anak kurang stabil ya Mbak Intan ya. Jadi alangkah baiknya kita membangun itu dengan afirmasi ini, selain untuk juga meningkatkan kecerdasannya. Nah, jadi misalnya Mama sayang abang jadi anak yang cerdas ya, bisa mengerjakan tugas sekolah sendiri. Nah, jadi ada penekanan nanti jadi anak yang cerdas ya, bisa mengerjakan tugas sekolah sendiri. Jadi ada penekanan bahwa kalimat perintah yang disisipin dari kalimat sayang itu tadi Mbak Intan. Jadi nggak seolah-olah anak itu cuma diperintah atau disuruh doang. Ada perasaan mengasihi bahwa kamu anak hebat gitu ya Mbak Intan ya. Nah, dan yang terakhir ditambahkan misalnya Mama bangga dengan abang gitu. Jadi itu meningkatkan harapan atau motivasi atau kepercayaan diri pada anak gitu Mbak Intan. Itu terus, dan kalau bisa dilakukan selama 21 hari berturut-turut. Oke, gitu. 21 hari ya. Iya, karena apa? Alam bawah sadar itu mampu diterima dan secara mindset akan tertanam di alam bawah sadar itu ketika diulang secara 21 hari berturut-turut, Mbak Intan. Boleh kalau misalnya daripada mikir aku udah ke 20 belum ya atau 18 apa ya, lebih baik daripada seperti itu mungkin diberikan afirmasi itu tuh sebulan. Nah, itu maksudnya biar lebih menguatkan gitu ya Mbak Intan ya. Dan kalau bisa kata-katanya harus sama. Nah, oh ya, kata-katanya harus sama, dan yang positif tentunya ya pasti ya, Mbak. Oh pasti. Jangan lupa ada kalimat tugas tadi itu ya, anak cerdas, anak hebat, pintar mengerjakan tugas sekolah sendiri, gitu. Sambil di pelipis ini, Mbak Cece ya. Ya, itu jauh lebih untuk membuat anak jauh lebih rileks, Mbak Intan. Gitu. Karena untuk teknik hipnosis sendiri yaitu tadi ya ada pelatihannya sendiri, jadi nggak yang bisa langsung bagaimana teknik menghipno, tapi ini sangat bisa digunakan bagi orang tua gitu, orang awam pun juga sangat bisa gitu melaksanakannya dan sangat simpel. Nah, ini catatan penting Mbak Intan yang tidak ada ditulis, saya lupa menulis. Jangan menggunakan kata jangan dan tidak. Jadi misalnya kayak jangan lari-lari gitu ya, itu hindari nih Mbak Intan. Karena apa? Coba kita tes dulu Mbak Intan. Jangan mikirin kucing warna putih. Nah, yo Mbak Intan mikirin apa coba? Ya. Jadi mikirin kucing. Otomatis kucing warna putih ya. Jadi langsung kata-kata positifnya. Misalnya langsung bukan jangan lari-lari. Misalnya kayak gitu. Jadi anak yang tenang, jalannya pelan-pelan gitu ya Mbak Intan ya. Jadi langsung ke kata-kata positifnya. Jadi itu insya Allah akan jauh lebih bisa diterima oleh alam bawah sadarnya gitu. Jadi hindarin kata jangan dan tidak. Jangan dan tidak. Oke, menarik sekali, dan ini bisa dilakukan dengan sederhana di rumah oleh orang tua ya Mbak Cici. Ya, hanya cuma berapa 5 menit paling anak nggak nyampe itu udah tidur ya Mbak Intan. Gitu. Iya, baik, menarik sekali ya. Nah, ini saya lanjut ke Dr. Yulia ya. Halo Dr. Yulia. Oke. Halo. Iya, Dr. Yulia.
Iya, kalau dari sisi medis gimana nih dok? Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan anak? Oke, baik. Tadi saya dan 90% itu yang secara fenotif ya. Antara lain apa aja sih? Nah, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pola asuh tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama, dan kemudian bagaimana kita juga bisa memberikan mereka nutrisi ya, nutrisi yang baik ya kepada mereka, dan juga tempat yang komunitas ya, komunitas terutama yang hangat untuk mereka. Nah, mungkin kalau dari segi tumbuh kembangnya tadi sedikit ya kita sudah banyak ya mendengarkan. Kalau kita jabarkan mungkin tadi pembicara pertama akan memerlukan banyak waktu ya, betul ya? Iya, nggak selesai dong. Ya itu. Oke, secara medis, tingkat kecerdasan secara intelektual tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama nih, yang kadang sering dilupakan ya. Kalau kita harus menyediakan, nah ini sangat penting sekali. Tapi dengan anak-anak yang melewatkan sarapan paginya. Nah, jadi sangat penting banget nih bagi orang tua untuk memperhatikan hal ini ya. Itu dia lebih lama di dalam pencernaan ya. Ini juga akan mempertahankan kinerja mental khususnya untuk memori, bukan hanya sekedar enak ya. Kadang-kadang banyak bunda-bunda yang kepengennya cepat instan kalau pagi-pagi, betul nggak? Keluarin yang ada di kulkas ya, yang gampang digoreng, yang gampang dikasih, udah keluar ya dok. Betul, padahal mungkin seratnya tidak ada, nutrisinya tidak terpenuhi ya, karbohidrat yang sangat sederhana sekali ya. Sehingga Sehingga nanti menimbulkan sesuatu pada saat masa aktifnya. Yang kedua adalah di memori saraf jawabannya ya. Misalnya tadi, bagaimana hari ini nak di sekolah ya, apa yang kamu pelajari hari ini, jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga nih, bangun suasana keluarga yang hangat ya. Ini sangat penting sekali, bagaimana peran orang tua, peran keluarga ya, anggota keluarga. Yang keempat tadi ya, mungkin juga sudah disebutkan, memprioritaskan jam tidur anak. Nah, ya semakin hari saat ini berkembangnya gadget ya, kadang-kadang kita lupa ngasihkan mereka tidur itu jam 9 sudah tidur dan saya matikan lampunya. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita matikan lampunya, dia bebas dari cahaya, itu salah satu untuk menstimulus juga otak mereka ya. Itu sangat bagus sekali, makanya penting sekali benar ya, jauhkan dari gadgetnya gitu ya. Kemudian juga di sini juga penelitian ya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tidurnya cukup itu memberikan perilaku yang lebih memperhatikan. Jadi kalau yang tidurnya cukup, ya, maka konsentrasi anak itu lebih tinggi. Nah, ya, ini juga sangat penting sekali. Makanya kalau ada anak yang mungkin hiperaktif dan dia sangat sulit untuk tidur, biasanya dia konsentrasinya juga nggak dapat, gitu, ya. Kemudian yang kelima, penuhi asupan asam lemak omega 3 pada anak. Nah, ini sangat penting. Yang paling penting ya hal ini. Ya, nanti kita akan bahas secara sendiri, ya. Karena apa? Karena asam lemak omega ini sangat dibutuhkan sekali bagi otak. Ya, untuk apa? Untuk mengaktifkan area otak yang berfungsi untuk meningkatkan atau memberikan konsentrasi, memori, dan aspek kognitif bagi anak. Oh, penting banget, ya. Nanti sumbernya dari mana saya infokan, ya. Pokoknya terima aja dulu saat ini, oke? Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam adalah ajak anak berolahraga. Nah, ini penting supaya apa? Supaya mereka juga bisa aktif ya, keseluruhan dan juga fungsi otaknya. Nah, ya, ini juga ada nih penelitian terbaru dari Medical College di Georgia, ya, menemukan bahwa anak-anak ya yang memiliki yang berolahraga selama 20 sampai 40 menit setiap harinya, ya, hidup aktif lah katakanlah, itu akan memperbaiki fungsi kognitif otak setelah 13 minggu. Nah, jadi penting nih kita ngajak anak-anak kita untuk bergerak, ya, jangan mager. Ya, kalau orang tua mager jangan ikut-ikutan, anaknya jangan disuruh mager juga gitu ya. Oke, kemudian yang 7 itu kenalkan permainan edukatif terhadap anak. Ini akan merangsang gitu ya. Kemudian yang 8, batasi tadi nonton TV maksimal 2 jam aja untuk nonton TV-nya ya, dan itu pun juga harus dipilih ya, mana yang sangat penting buat mereka ya. Kemudian sediakan cemilan. Nah, ini penting nih yang ke-9 ya. Tapi cemilannya kita harus bisa memberikan dengan ingin
memberikan alat musik. Tadi udah dikasih tahu ya, kalau malam dengarkan musik-musik, saya juga tertarik itu, boleh nanti saya dikasih linknya ya, musik-musiknya. Itu keren banget. Itu kita memberikan apa ya, stimulus kepada mereka. Itu musik itu bagus sekali ya, tapi musiknya musik apa? Jangan musik yang rock ya. Musik yang ada nanti, makanya nanti kita kasih linknya tuh, Kemudian yang 11, berikan asupan vitamin ya melalui buah dan sayur. Kenapa? Karena pada saat ini sangat sulit sekali kita berbicara tentang nutrisi, itu minimal harus ada 5 warna di dalam satu piring plate makan. Nah, coba perhatikan bunda-bunda nih, ibu-ibu. Benar cuma 1 warna atau 2 warna. Nah, ya kan? Artinya apa? Artinya memang ini sangat perlu sekali untuk kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Kemudian yang ke-12, bantu untuk mengatasi stresnya tadi yang disampaikan, ya. Karena memang tingkat stres pada anak itu sebenarnya tinggi, ya. Tapi bagaimana cara mengelolanya, ini jago pembicara pertama, ya. Kemudian yang ke-13, ya, kurangi kebisingan. Ya, kebisingan. Jadi kalau misalnya memang di kota Jakarta gitu ya, yang hidupnya padat ya, dan ada kebisingan-kebisingan, jadi bisa diantisipasi mungkin dengan memberikan jendela lapis 2 gitu ya, supaya kebisingan dari luar tidak mengaruhi konsentrasi untuk anak ya. Kemudian juga yang ke-14, biarkan anak mengakrabkan dirinya dengan alam. Jadi kalau mau ngajak jalan-jalan anak itu ya Bu, jangan ke mall terus gitu ya. Bawa mereka ke alam, mereka bersahabat dengan alam, mereka berkreativitas dengan alam gitu ya. Dulu saya ingat sekali ya, ada teman saya gitu ya, dia anaknya waktu masih kecil, ketika diajak ke pantai, itu dia nggak mau turun dan menginjak pasir gitu. Buat dia pasir itu menggelikan, sesuatu hal yang aduh enggak gitu. Dan orang tuanya selalu melapisi kakinya itu dengan sepatu, dengan kaos kaki, seolah-olah nggak boleh kotor gitu ya Dok? Ya, nggak boleh kotor, nggak boleh nyentuh gitu ya. Padahal kalau anak saya wes sudah tak biar aja wes main gitu ya, pasir gitu ya, dia mau kotor nanti bisa dibersihkan lagi gitu ya. Persis iklan-iklan gitu ya kayaknya ya. Kemudian yang terakhir adalah biasakan mereka untuk bisa beradaptasi di rumah gitu ya. Misalnya apa? Misalnya dia rapihkan rumah ya, rapihkan tempat tidurnya gitu ya. Dia sudah mulai melakukan habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Nah, ini akan bisa merangsang aktivitas-aktivitas kecerdasan mereka ya, baik secara pola asuh dan juga pengembangan dari nutrisi mereka. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Dokter Lilia, banyak sekali tadi ada 15 cara meningkatkan kecerdasan anak ya. Ada sarapan sehat, ternyata sarapan sehat itu juga penting ya Dok. Sangat penting. Sarapan ya. Tapi ingat sarapannya jangan yang main asal digoreng gitu ya. Jangan cuma telur dan nasi ya Dok. Betul ya. Kalau bisa juga hindari makanan-makanan yang siap saji. Ya. Betul. Ya. Nah, ngomong-ngomong nutrisi nih tadi Dok, apakah jenis nutrisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kecerdasan anak, Dok? Salah satunya omega 3 tadi. Oke, tadi saya sudah menyebutkan salah satunya adalah omega 3. Kenapa saya begitu sangat konsen sekali dengan omega 3 ya? Karena ini adalah salah satu gizi yang nggak bisa kita dapat dari luar ya. Omega 3 itu merupakan asam lemak omega 3. Dia merupakan jenis asam lemak yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Maksud saya tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Jadi kita harus mendapatkannya dari luar gitu. Jadi suka nggak suka Bunda itu harus tahu di mana sumber omega 3-nya. Gitu ya, karena nanti akan sangat penting nih buat ke tubuh kita ya. Walaupun dia nggak bisa dibuat dalam tubuh kita, tapi dia sangat diperlukan di dalam tubuh kita ya. Bagian dari omega 3 yang berperan dalam meningkatkan kecerdasan anak itu ya antara lain adalah DHA. Ya, DHA itu mengoptimalkan saraf-saraf otak atau dia yang bisa mempercepat impuls-impuls di saraf-saraf otak itu biar cepet on gitu loh. Ya, memorinya kali kita juga mengkonsumsi lemak yang baik ya. Kemudian DHA itu sendiri dia berperan utama dalam membangun sekitar 8% dari saraf otak ya. Sehingga apa? Sehingga jika asupannya terpenuhi, maka si kecil akan lebih mudah untuk apa? Untuk memperbaiki kerja saraf ya, meregenerasi saraf yang nggak mudah mati gitu ya. Dan memori anak ya, jadi dia cepat. Biasanya ada anak yang kamu kok cepat ya daya tangkapnya, atau kok kamu cepat hafalannya gitu ya. Nah, ini juga karena adanya sumber omega 3 yang terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah asupan sumber omega 3 itu dari mana sih gitu ya.
Nah, ini bisa teman-teman dapat atau bunda-bunda dapat itu dari ikan salmon. Tahu ya ikan salmon ya, ikan salmon, aduh enak banget ya, kurang lebih sekitar 80 gram. Ya paling harganya sekitar 250 ribuan lah sekali saji gitu ya. Pertanyaannya kalau misalnya kita berikan 3 kali gitu ya dari keluarga kita, ya siap-siap aja gitu ya uangnya, betul enggak? Ya, betul. Ini asupan yang sangat paling baik sekali yaitu sumbernya dari omega 3 dari ikan salmon ya. Kemudian juga ikan tuna dan makarel, tapi sangat lebih baik itu ya ikan salmon tadi gitu ya. Kemudian biji-bijian. Biji-bijian itu seperti chia seed. Ya, chia seed itu sekarang juga lagi ngetren gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya memang anak senang minum kita tambahkan chia seed atau tambahkan chia seed itu pada buah-buahan ya atau sayur-sayuran itu boleh ditambahkan bubuk chia seed ya, biji chia seed itu. Itu bagus sekali omega 3-nya dan dia 0 kalori. Artinya apa? Artinya buat anak yang mengalami kegemukan atau obesitas ini juga bisa diberikan untuk dia bisa memenuhi lemak sehatnya ya. Kemudian juga ada di sayuran hijau. Sayuran hijau itu seperti bayam, ya, kale, rumput laut, ya, atau minyak zaitun juga ada, ya. Kemudian juga produk susu. Nah, makanya untuk anak-anak pengembangannya susu itu sangat diperbolehkan, ya. Kecuali kalau yang udah dewasa itu sebenarnya susu nggak perlu. Tapi nanti kita ngomonginnya ya tentang masalah dewasa gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak, produk susu itu masih sangat penting. Ya, dan juga telur. Ya, telur itu juga ada omega 3-nya. Yang spesifik boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, itu dari sumber-sumbernya. Kemudian ada lagi yang namanya omega 6 ya. Omega 6 itu sama seperti omega 3, dosisnya kecil yang untuk kita dapat karena tubuh sendiri itu sebenarnya sudah bisa mengkonsumsinya ya, menghasilkannya gitu. Dengan kita makan aja misalnya omega 3 itu juga sudah bisa terbentuk ya. Kemudian yang kita perlukan juga nutrisinya adalah zat besi ya. Zat besi ini merupakan mineral ya, mineral yang dibutuhkan untuk apa? Untuk meningkatkan kecerdasan anak juga ya, zat besi. Jadi sangat penting sekali untuk membantu anak itu untuk meningkatkan kecerdasannya ya. Sumber zat besi itu dapat dari mana? Dari kacang-kacangan ya. Bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, bayam, tomat ya, brokoli, stroberi. Jadi bagus sekali anak-anak kita itu sudah mulai diperkenalkan dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang berwarna gitu. Jadi kulkas kita itu ganti gitu loh dengan yang jauh lebih berwarna. Kalau di kota-kota besar biasanya jarang sekali ya, tapi saya bersyukur sekali sekarang ini fresh market itu udah bisa di mana-mana itu udah banyak gitu ya, udah bisa kita dapat. Kemudian juga kolin. Nah, kolin ini juga merupakan salah satu mikronutrien ya. Ini juga penting sekali untuk kesehatan anak ya. Nah, peran kolin itu untuk membantu kecerdasan, untuk menstimulus sinyal ya, jadi otak itu cepet on gitulah gitu ya, cepet nyambung gitu, nggak lemot orang bilang gitu ya. Ada kan kalau anak lemot atau gangguan berbicara gitu ya, lama berbicaranya ya. Nah, ini asupan kolin ini sangat penting sekali ya. Kemudian juga ada vitamin B12 ya yang kita butuhkan. Kemudian juga ada yang namanya alfa-laktabumin. Ya, ini protein yang terdapat di dalam ASI. Nah, ini bagus banget. Makanya kenapa bunda-bunda yang dikasih anugerah gitu ya, ASI-nya berlimpah, berikan dia ASI eksklusif. Karena sangat penting sekali. Dan ingat sumber ASI eksklusif juga itu bersumber dari nutrisi dari bundanya. Ya, jadi bundanya juga harus bisa memperhatikan asupan nutrisinya pada saat dia lagi sedang menyusui. Jadi seperti itu. Ya. Ya, baik dokter. Luar biasa, saya jadi belajar juga nih. Jadi makin tahu juga. Wah ya, ternyata memang nutrisi omega 3 itu sangat penting ya, Dok. Supaya daya tangkapnya supaya daya tangkap anak juga lebih cepat, terus memorinya juga lebih cepat, jadi kayak istilahnya nggak lemot gitu. Nah, omega 3 juga kandungannya bisa didapatkan dari ikan salmon, ya Dok ya, ikan tuna, makarel, biji-bijian, buah-buahan. Nah, ini untuk bunda cerdas, siap-siap nih kulkasnya jadi berwarna itu tadi kata Dokter Yulia. Iya, nah apakah boleh mengkonsumsi suplemen omega 3 untuk anak? Dan banyak suplemen omega 3 di pasaran. Bagaimana memilih suplemen omega 3 yang tepat nih, Dok? Oke. Baik, Mbak Intan,
memang kita tahu ya bahwa sumber omega 3 itu kalau kita jujur mau dapetin dan memenuhinya itu memang sangat mahal jadinya ya. Yang tadi saya katakan ada ikan salmon ya, yang harganya juga cukup sangat lumayan ya. Kemudian ikan jenis-jenis yang lainnya kayak kacang-kacangan pun juga lumayan harganya kalau kita harus menyiapkan setiap hari dan kita memenuhi semua kebutuhan dari keluarga kita ya. Nah, banyak sekali farmasi-farmasi saat ini mengeluarkan yang namanya suplemen omega ya, omega. Apakah boleh? Selama bunda-bunda tahu ya cara pengolahannya, selama bunda tahu bahwa bunda membeli di tempat yang terbaik, yang tepat untuk farmasi omega ini, monggo silahkan. Tapi kalau boleh, saya mau memberikan ilustrasi bahwa omega 3 ini sebenarnya sangat sulit sekali untuk diolah. Timbal ya, timbal itu sudah dipisahkan gitu ya. Jadi benar-benar hasil dari sebuah teknologi dan benar-benar bebas dari timbalnya ya. Makanya kita harus memilih omega 3 itu yang benar-benar terpercaya dari sebuah industri farmasinya ya. Dan juga teman-teman pada saat ini ya bunda-bunda ya, Marine omega 3 pada saat ini banyak di pasaran yang tidak mengandung krill oil. Nah, kenapa harus berjoin dengan krill oil nih ya? Krill oil ini adalah zat ya atau protein juga, dia yang kaya sekali dengan DHA dan dia bisa membantu penyerapan 5 kali omega 3 di dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu sekarang banyak farmasi saat ini mengeluarkan krill oil secara terpisah dari omega 3. Ya, nanti saya akan memperlihatkan pada bunda-bunda semua omega 3 yang baru satu-satunya ini yang dikeluarkan oleh Pharmanex, Farmasi Next Generation yang ada di 54 negara. Itu krill oil yang disatukan langsung dalam 1 cup omega 3. Jadi warnanya bukan lagi warna kuning, kalau omega 3-nya saja kuning, tapi kalau ada krill oil-nya dia akan jauh lebih berwarna kemerahan. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ketika kita konsumsi, daya serapnya dari omega 3 itu akan 5 kali dibandingkan omega 3 yang single tanpa krill oil. Jadi seperti itu, Intan. Iya, jadi berarti boleh ya dok ya omega 3 untuk dikonsumsi oleh anak selama bunda cerdas juga memilih tempat yang memang terpercaya, industri yang terpercaya yang baik juga gitu untuk anak. Bunda, jadi kalau bunda bisa memastikan bahwa asupan omega 3 dalam putra-putri kita, dalam asupan nutrisi putra-putri kita, nggak perlu. Tapi pertanyaan saya, yakin bunda-bunda sudah memberikan asupan omega 3 ya secara mikronutrisi ke tubuh anak-anak kita? Saya rasa sangat sulit sekali kalau kita mau mendapatkan itu setiap hari dari porsi nutrisi makanan yang tepat. Gitu. Ya. Iya. Baik, Dokter Yulia. Nah, tadi kita sudah tanya-tanya sama Dokter Yulia ya beberapa informasi tentang suplemen omega 3. Nah, kita balik lagi nih tanya ke Mbak Cici nih. Halo Mbak Cici. Halo Mbak Intan ya. Iya. Nah Mbak Cici, tadi Mbak Cici sempat menyinggung tentang gaya belajar ya Mbak Cici. Iya Mbak Intan. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Cici bagaimana caranya mengenali gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik anak. Soalnya ini memang sering banget ya yang ditanyakan oleh bunda cerdas dan orang tua biasanya gimana sih caranya mengenali gaya belajar anak itu? Iya, sebelumnya mungkin saya juga tadi juga cukup banyak belajar ya ini dari Dokter Yulia gitu. Memang luar biasa tipsnya tadi juga sangat memberikan bahasanya edukasi dan ke saya juga secara pribadi ternyata memang terkait dengan biologis anak, organik di dalam tubuh anak itu tuh sangat mempengaruhi gitu ya, merangsang gitu kecerdasan anak. Apalagi tadi dari suplemen yang disampaikan Dokter Yulia. Nanti juga teman sebelum itu kita kembali lagi ke tadi menyinggung gaya belajar ya, Mbak Intan ya. Nah, Ini mungkin bisa dari admin menampilkan gitu ya tipe gaya belajar.
Karena kalau misalnya gaya belajar yang cukup sekarang pendekatannya banyak ya, Mbak Intan, dalam psikologi terus melakukan penelitian, terus melakukan banyak riset dan dari jurnal-jurnal terkait. Tipe gaya belajar ini tuh cukup luas ya sekarang ya, Mbak Intan, cukup banyak gitu. Cuman dulu yang paling umum, yang paling sering banget ditemuin itu ada 3. Mungkin sudah ditampilkan sedikit tentang gaya belajar itu apa sih, Mbak Intan? Apa gaya anak pada saat belajar? Apa tengkurap, duduk, jongkok gitu, bukan ya, gitu, bukan gaya belajar seperti itu, tapi sesuatu hal yang minat atau menarik buat anak, karena gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya. Nah, untuk mendapatkan pendekatan belajar yang sesuai. Jadi, memang tiap anak memiliki gaya belajar masing-masing yang harus kita sebagai orang tua pahami seperti apa. Jadi, jangan sampai dia mendengarkan musik, dibilang, kamu dengerin musik terus sih, mau belajar. Nah, bisa aja memang ada cenderungan gaya belajar auditori. Jadi kita pahamin dulu gitu. Jadi jangan menjudge dulu anak itu tuh dikit-dikit kayak nggak mau belajar, padahal dengan dia gerak dia belajar gitu. Jadi kita pahami, salah satunya adalah visual. Sudah ditampilkan ya Mbak Intan ya? Iya. Nah yang paling jelas nih visual itu adalah senang kerapian dan keterampilan. Jadi anak-anak tipikal yang kalau gitu hobinya bersih-bersih mainannya, taruh tempatnya sesuai, terus suka gunting-gunting, suka sesuatu hal warna-warni yang cantik. Nah, ini bisa jadi anaknya tipikal visual. Selain itu juga berbicara cenderung lebih cepat. Kadang orang tua bingung. Ya, jadi udah ngomong gitu ya. Jadi karena apa, tipikalnya itu tuh kurang bisa mengontrol gitu loh Mbak Intan dalam komunikasi verbal. Jadi dia terbiasa merespon sesuatu hal yang spontan. Jadi kadang itu tuh cenderung lebih cepat gitu ngomongnya. Nah, ia suka membuat perencanaan yang matang untuk jangka panjang. Ini mungkin bisa dilihat juga untuk anak-anak yang udah remaja ya, Mbak Intan, mungkin SMP atau apa, dia punya kayak timeline diary atau apa yang sudah kayak tersusun gitu ya. Itu tipikal visual. Nah, selain itu juga dia teliti sampai ke hal-hal yang detail. Jadi misalnya dari pakaian, dari baju ada noda dikit, dia risih, minta ganti, dan lain-lain, itu bisa aja juga dari visual. Karena dia estetika itu segalanya gitu. Jadi bukan ribet ya, tapi memang itu karakter anaknya sendiri gitu. Kadang orang tua, aduh kotor dikit aja sih ribet banget ya. Jadi tanpa sadar itu malah mempres anaknya, malah jadi kurang percaya diri ya, karena dia merasa kayak salah, gagal gitu. Jadi kita pahamin dulu gitu. Terus ada juga mementingkan penampilan tadi yang sudah saya bilang, lebih mudah mengingat apa yang dia lihat ya daripada didengar. Jadi nasihat itu mungkin cenderung masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi ketika dikasih contoh dia langsung paham. Nah ini tipikal visual. Jadi hati-hati dengan visual karena daya ingatnya sangat tinggi biasanya Mbak Intan. Jadi diusahakan ketika ada komunikasi dengan pasangan atau suami gitu ya, misalnya kayak ada ya namanya rumah tangga, misalnya ada perdebatan dan lain-lain, jangan sampai di depan anak yang lebih cenderung karakternya visual, karena dia akan merekam dan besok-besoknya tiba-tiba nyeletuk sesuai dengan kata-kata yang mungkin kita pernah sampaikan gitu. Loh kok ngerti, loh kok paham, umur segini kok paham ya, itu bisa jadi karakternya adalah visual Mbak Intan. Jadi cukup hati-hati untuk memahami karakter anak itu sendiri. Nah lalu mengingat sesuatu hal lebih mudah dengan menggambarkan bentuk dan lain-lain. Ia tidak mudah terganggu dengan keributan. Saat belajar bisa membaca di dalam keadaan ribut sekalipun. Karena apa? Dia fokusnya adalah mata, visual. Jadi ketika dia visual, dia akan diberikan buku. Nah, ini cenderung bagus banget ketika karakter anak visual ini diberikan buku, Mbak Intan. Dan alhamdulillah, maksudnya saya punya orang tua yang cukup memahami ya Mbak Intan ya. Jadi dari kecil itu sering banget langganan kayak Donald Bebek, komik lah semuanya, komik gitu ya. Dari kecil itu tuh pokoknya dia kado aja, dikasih kado itu tuh satu set buku Chicken Soup gitu Mbak Intan. Jadi memang wah luar biasa lah saya mendapatkan orang tua yang cukup paham gitu ya karakter saya. Jadi mau dimanapun, mau ribut kayak apapun, kalau udah baca ya udah gitu. Jadi makanya kayak hobinya belajar ya Mbak Intan ya gitu. Jadi malah lebih banyak ganggu ya Mbak Cici. Enggak,
Enggak, mau di kafe, mau di apa, pokoknya udah kayak, udah fokus udah gitu. Sampai kayak dipanggil-panggil pun enggak, kadang tuh enggak ngeh gitu loh Mbak Intan kalau udah fokus dengan baca gitu. Jadi itu karakter anak visual gitu. Jadi kalau misalnya ketika anak visual sedang membaca, terus tiba-tiba orang tuanya bilang, Dek, Kak ambilin itu, terus kayak gue anak dalam proses pembelajaran gitu. Jadi karena apa? Anak cenderung akan lebih fokus ketika belajar dan beri waktu ketika dia memang sedang fokus pada saat membaca gitu. Jadi suatu hal usahakan untuk mata dipanggil mata dulu, baru dia akan tapi kalau masih memahami. Nah, pembaca yang tekun gitu ya, pokoknya intinya sesuatu hal yang lebih dominan pada penglihatan. Suka mencoret-coret, suka melakukan pertunjukan atau pidato, apalagi sekarang semua serba gadget ya Mbak Intan ya, tiba-tiba di handphone ibunya ada "Hai guys" gitu kan, apa kabar? Gitu. Itu tanpa sadar memang karakter anak-anak yang cukup visual. Nah, ini kita bisa olah. Jadi anak-anak kan cenderung belum paham ya Mbak Intan, mana baik, mana tidak baik gitu ya. Kita cenderung banyak memberikan stimulus rangsangan yang positif, diwadahi, difasilitasi. Misalnya dia jago dengan kayak gitu, kita fasilitasi dengan lomba-lomba pidato. Sekarang kan era virtual ya Mbak Intan ya, jadi fasilitasi orang tua banyak cari untuk memfasilitasi anak yang tipikal visual ini gitu. Dan cenderung lebih menyukai seni daripada musik. Nah, seni dalam artian di sini adalah mungkin seni rupa, ya, gambar, sesuatu hal yang mencoret-coret gitu, yang musik agak kurang Mbak Intan, anak seperti ini. Makanya kenapa kalau anak visual saya pendekatannya langsung saya sodori gambar sama krayon. Udah, dia akan jauh lebih anteng dan kita akan jauh lebih mudah melakukan pendekatan dengan anak seperti ini. Gitu. Jadi sangat gampang dan kertas dan krayon itu sangat-sangat senjata ya yang harus ada sedia di rumah terus tuh Mbak Intan untuk anak-anak karakter visual. Oke. Dan yang mungkin kadang-kadang suka kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin diperhatikan gitu atau ingin memperhatikan. Jadi gampang ya ke distract ketika misalnya dalam sebuah penglihatan ada sesuatu hal yang tidak menarik bagi anak gitu. Jadi dia cukup menganalisa gitu. Misalnya kayak aku nggak mau ke tempat sana, kemarin itu ada anak yang isengin aku. Jadi daya ingatnya cukup bagus dan dia sangat terkadang itu tuh daya konsentrasinya mudah terganggu ketika ada suatu hal penglihatan yang kurang menyenangkan bagi si anak gitu. Nah, next di sini yang kita langsung masuk auditory. Ya, auditory itu tuh seperti dari bahasanya sendiri, auditory lebih bersumber pada gaya belajar untuk mendengar. Jadi lebih indranya ke pendengaran, indera pendengaran. Misalnya metode belajarnya sangat bagus ketika ada rekaman, bagus banget ketika dilakukan pendekatan misalnya dengan mendongeng, misalnya ada anak mendapat kasus tertentu di sekolah nggak nyaman gitu, kita bisa menceritakan dongeng yang arahnya untuk mengedukasi ke anak. Itu akan jauh lebih simpel, akan jauh lebih bisa diterima anak ketika daripada kita menasehati untuk jangan kayak gitu dan lain-lain. Nah, jadi itu jauh lebih sulit, tapi ketika dengan dongeng itu akan jauh lebih mudah. Nah, lalu saat bekerja sering berbicara pada diri sendiri. Nah, ini tipikal yang kalau misalnya bukan ngomong sendiri artinya negatif ya Mbak Intan, cenderung dia memiliki imajinasi yang itu harus dia keluarkan dan sehingga dia mampu mendengar itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak main-main terus seneng kayak, kamu lagi ngapain gitu-gitu ya. Jadi kayak dia seolah-olah kayak mendramatisir itu, terus jangan sampai orang tua di sini menegur gitu ya, dalam artian ngapain kamu ngomong sendiri gitu, dan yang lebih baik melakukan pendekatan, adik tadi main apa gitu. Oh iya, Bunda boleh ikut nggak gitu. Jadi kita akan jauh lebih memahami anak gitu. Nah, ini karakternya mudah terganggu oleh keributan. Biasanya kalau misalnya anak-anak di bawah usia 5 tahun, Mbak Intan, dia agak sensitif dengan suara-suara yang cukup keras. Jadi nggak mau mendengar, jadi cenderung kayak, mudah terganggu gitu. Dia akan menutup telinganya ketika ada sesuatu hal keras, suara ataupun rangsangan dari indera pendengarannya.
Nah, ini sering menggerakkan bibir, mengucapkan tulisan di buku membaca. Jadi kalau misalnya dia baca, ada gaya belajar auditori. Apakah yang dimaksud dengan gitu ya? Nah, itu anak biasanya itu tuh tipikal yang auditori. Jadi kalau orang tua yang kurang memahami, biasanya akan negur, yang kerja itu tangan bukan mulut, biasanya kayak gitu kan. Padahal dia tipikal auditori yang bisa jauh lebih bisa memahami soal ketika dia membaca dan itu dengan suara gitu. Nah, senang membaca dengan keras dan mendengarkan sesuatu, dapat mengulangi kembali apa yang ditirukan, suara, suka berbicara, berdiskusi, yang seperti tadi saya sampaikan. Biasanya ia adalah pembicara yang fasih, jadi cukup kemampuan secara verbalnya cukup bagus gitu. Lebih suka musik dan pada seni daripada seni yang lainnya. Jadi musik, lagu, dan lain-lain itu merupakan rangsangan paling bagus ketika untuk melakukan pendekatan, meningkatkan kecerdasan anak-anak auditori. Nah, next mungkin nanti bisa dipelajarin lagi lebih lanjut, Bunda bisa di screenshot tadi. Nah, next dari kinestetik. Nah, kinestetik ini berbicara dengan perlahan, lebih cenderung kinestetik, bahasanya udah cukup jelas ya, Mbak Intan, adalah suatu hal yang lebih bergerak dengan lebih belajar dengan gerakan atau indera peraba ya. Jadi indera perabanya jauh lebih peka gitu. Misalnya menghafal dengan cara berjalan dan melihat gitu ya. Jadi dia belajar ketika misalnya kayak lagi di jalan, terus ngelihat papan, tulisan atau apa, dia jauh lebih bisa merekam gitu. Nah, karena apa? Cenderung dia memang harus bergerak, harus tadi mungkin salah satunya udah dijelaskan sama Dr. Yulia bahwa bergerak itu juga banyak menstimulus anak gitu ya, apalagi untuk anak yang kinestetik kecenderungannya. Nah, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Nah, yang terkadang ketika di sekolah, hal kayak gini itu menjadi stressful buat anak-anak, Mbak Intan. Kan tahu sendiri ya, kalau misalnya anak-anak itu tuh ibaratnya kalau di sekolah tuh harus duduk diem rapi ya, Mbak Intan ya. Ini akan cenderung mengalami tuntutan dalam diri untuk anak-anak kinestetik dan cenderung agak sedikit menimbulkan stres gitu. Nah, bagi orang tua kita harus pahami, jadi kinestetik carilah sekolah ataupun tempat belajar yang memang lebih aktif secara fisik gitu. Jadi belajar sambil bermain misalnya. Banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, memungkinkan tulisannya jelek. Jadi tulisannya itu tuh jelek bukan berarti, mohon maaf, bodoh gitu ya. Tidak ada anak yang terlahir dengan bodoh gitu. Itu semuanya cerdas. Semua anak kreatif, semua anak cerdas. Nah, bagaimana tinggal menstimulusnya saja. Nah, ini ingin melakukan segala sesuatu sekaligus, jadi terkadang kesannya kayak teledor, Mbak Intan. Padahal itu gaya belajarnya gitu. Nah, jadi akan lebih efektif ketika mengajarkan dengan cara disentuh, bermain, belajar, berlari, dan lain-lain gitu. Menyukai permainan yang menyibukkan diri. Nah, kayak misalnya saya itu tuh kalau anak kinestetik, misalnya huruf gitu ya, saya sebarin gitu di berbagai macam pojok ya, Mbak Intan ya, kita pahamin ya. Jadi kita duduk diem aja gitu, karena kita juga harus menghemat energi ya sebagai orang tua. Jadi nggak yang harus dipus untuk anak gitu, karena banyak tanggung jawabnya. Jadi ketika kita kenal anak, kita akan jauh lebih mudah merangsang atau menstimulus anak untuk belajar gitu, dan itu lebih senang, lebih fun gitu. Nah, jadi kalau untuk anak kinestetik, ayo tadi Bunda nyebarin huruf, kakak temuin ya, cari gitu hurufnya di mana aja, kita tempel nih di satu. Itu akan jauh lebih menarik gitu buat anak-anak kinestetik, Mbak Intan. Jadi akan lebih efektif gitu. Iya. Baik, Mbak Cici. Tadi luar biasa ya, banyak sekali ternyata gaya belajar itu ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kalau ngomong-ngomong gaya belajar, kalau dari sisi medis nih, Dr. Yulia, untuk melatih habit anak di era new normal itu gimana, Dok? Mungkin bisa singkat aja, Dok. Nah,
Baik, gimana cara melatih habit anak pada saat new era sekarang ya? Nah, mungkin bunda-bunda tetap melakukan pola aktivitas yang seperti biasa, hanya tinggal mungkin ada perubahan-perubahan gitu ya. Yang tadinya mungkin dia sekolah ya, kemudian harus belajar di rumah dan tentunya itu juga harus penyesuaian. Tapi ada hal yang mungkin yang baru yang bisa kita berikan pada saat ini pada anak-anak mengenai protokol kesehatan di dalam keluarga. Nah, ini sangat penting sekali dalam menghadapi masa pandemik seperti ini ya, karena kita tahu ya pandemik ini mungkin akan berlangsung, kita nggak tahu apakah 6 bulan dari sekarang, 1 tahun atau apapun. Yang penting bagaimana caranya kita mempersiapkan anak-anak kita mulai dari keluarga untuk menghadapi new normal seperti ini ya. Tentunya juga bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu juga menyarankan kepada orang tua untuk melatih untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, hal tersebut guna untuk menghadapi atau mengantisipasi era new normal kita atau tatanan normal baru kita terhadap pandemik yang pada saat ini terjadi. Ya, apa sih protokolnya? Protokol yang mudah saja, antara lain adalah menggunakan masker, ya, menggunakan masker dan cuci tangan. Nah, ini yang harus kita mulai biasakan di dalam rumah, ya, dimana kalau misalnya kita mau keluar harus menggunakan masker. Kalau anak itu paling nggak senang banget menggunakan masker, benar nggak? Ya, tadi kan dikatakan jangan menggunakan kata-kata yang jangan, kalau nggak pakai masker nanti ada kata-kata yang menakutkan seperti itu gitu ya. Jadi kita harus bisa berusaha bagaimana menerapkan penggunaan masker dan cuci tangan ya, bahwa kita harus bisa mengedukasi anak-anak kita bahwa kita harus menggunakan masker untuk menjaga kamu, menjaga teman-temannya ya, supaya nanti kalau ada yang batuk misalnya ya, kita nggak akan kena air liurnya ya. Jadi kamu kalau sayang sama teman-temannya, yuk pakai masker, ajaknya nanti teman-teman juga pakai masker gitu ya, supaya virus-virus nanti yang ada di luar nggak masuk ke mulut kita. Jadi kita bisa memberikan edukasi itu kepada anak kita. Kemudian biasakan juga dia cuci tangan, ya, cuci tangan. Cuci tangan yang seperti apa juga harus kita ajarkan ke mereka, lead by example. Artinya kita dulu yang melakukan sebagai orang tua dan memberikan edukasi. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Mungkin kalau sebelumnya cuci tangan main asal aja, yuk cuci tangan sebelum makan gitu ya. Tapi pada saat ini kita nggak bisa kayak begitu, ya harus menggunakan sabun yang benar ya, dan ada protokolnya gitu ya. Biasanya kan anak-anak maunya cepet gitu ya. Nah ini juga peran orang tua untuk melatih mereka untuk dua hal ini saja dulu yang harus kita praktekkan. Ya, dan jagalah mereka, jaga anak-anak kita pada saat kita harus beraktivitas keluar. Mungkin dok saya nih pengen juga jalan gitu pada saat ini, kan udah bisa, betul, tapi tetap gunakan protokol kesehatan dan ini bisa kita tambahkan dalam habit ya, tidak mengurangi habit yang lama, tapi kita bangunkan juga habit yang baru untuk kita bisa beradaptasi dengan tatanan yang baru ini. Jadi seperti itu. Oke, baik Dokter Yulia. Jadi sebagai orang tua harus terus mengedukasi anak ya, contohkan gitu cara cuci tangannya, orang tua juga pakai masker supaya anak juga meniru orang tua juga. Nah, balik ke Mbak Cici nih, Mbak Cici. Ini mungkin karena waktunya udah ini ya, udah mepet, sayang banget Mbak Intan. Pertanyaannya nih, Mbak Cici, tips meningkatkan IQ dan EQ seorang anak nih Mbak Cici, dan juga mungkin Mbak Cici punya pernah mendapatkan kasus real peningkatan IQ dan EQ yang telah dilatih sejak dini. Iya Mbak Intan. Jadi untuk tips tadi meningkatkan IQ kayaknya sudah cukup banyak sekali disampaikan oleh Dokter Yulia. Tadi luar biasa sampai 15 ya tadi apa yang harus dilakukan, dan itu memang apa ya bahasanya dari psikologis pun juga sangat berkaitan gitu dengan apa yang disampaikan dengan Dokter Yulia. Saya hanya menambahkan sedikit saja Mbak Intan, karena kecerdasan ini kayak kumpulan puzzle ya Mbak Intan ya, yang kepingannya itu tuh satu pengaruh dari emosional, satu pengaruh perilaku, satu yang itu harus disatukan. Jadi nggak bisa cerdas secara satu poin aja gitu. Jadi kita mengumpulkan itu sehingga anak dengan sendirinya mampu secara kreatif, secara mandiri gitu ya, mengontrol pikiran, perilaku, perasaan untuk mencapai goalnya.
gitu. Jadi itu yang harus dilakukan adalah paling dasar adalah dari dini sekali Mbak Intan, belajar untuk anak menjadi problem solver bagi dirinya sendiri. Itu sangat bisa meningkatkan kecerdasan IQ dan EQ pada anak. Karena apa, tanpa sadar kita sebagai orang tua pengennya kalau bisa semua beban anak tuh dipikul ya, benar nggak Mbak Intan? Ya gitu ya. Tapi tanpa sadar itu malah menjadikan anak kurang secara kecerdasan baik secara emosional atau intelektual. Tadi yang disampaikan Dokter Yulia juga dengan banyak menstimulus anak, memberikan tugas-tugas itu kayak susunan syarafnya saling berhubungan ya, gitu yang akhirnya dari kemampuan secara pribadi itu berkembang gitu. Nah, salah satunya yang paling kecil, yang paling dini sekali Mbak Intan, misalnya pada saat mau pergi, dipilihkan baju yang anak akan misalnya mau keluar, mau adik mau pakai baju ini atau ini gitu. Nah, itu satu hal yang bisa diajarkan sejak dini untuk anak itu tuh memilih sendiri pilihannya. Tapi tetap harus dengan pilihan ya Mbak Intan ya. Jadi nggak yang memilih sendiri gitu. Nanti anak malah baju pergi malah pakai baju tidur gitu kan. Jadi tanpa sadar kita arahkan gitu, mau pakai merah atau putih hari ini gitu. Nah, itu apapun pilihannya, walaupun nggak match dengan kita sebagai orang tua gitu ya, tetap berikan fasilitas untuk anak memilih atau menggunakan apa yang dia inginkan. Itu yang paling basic misalnya. Karena apa? Dengan seperti itu anak akan bertumbuh mana yang nyaman buat dirinya, mana yang enggak. Nah, itu akan meningkatkan sendiri kecerdasan di dalam diri gitu Mbak Intan. Jadi dari kecil dia diajarkan untuk memang menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Mbak Intan, memilih apa yang dia inginkan. Contoh simpel Mbak Intan, saya mau mengajarkan Aruna di usia 18 bulan ini sikat gigi gitu, karena kan giginya udah mulai banyak tuh kan. Nah, saya ngajak beli sikat gigi yang mau pilih yang mana, gambar ikan atau gambar misalnya apalah gitu kan satunya gitu. Nah, dia memilih gitu, oh ya mau gambar ikan. Jadi tanpa sadar pada saat sikat gigi itu sesuatu hal yang fun buat dia. Nah, itu hal yang dilatih sangat bisa dari dini gitu kurang lebih. Oke. Lanjut, kalau misalnya ini yang kedua Mbak Cici pernah mendapatkan kasus real peningkatan IQ dan EQ yang telah dilatih sejak dini, bisa diceritakan Mbak? Ini mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu Bunda Febriana. Ini salah satu orang yang salah satu bunda yang memang kebetulan anak pada saat saya di Jogja bernama Iyo. Saya cerita sedikit ya. Gitu untuk cerita pengalaman saya melakukan pendekatan dengan Iyo gitu. Itu salah satu anak yang pertama kali tes itu usia 4 tahun kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa ditampilkan gitu dari dari video ada hasil tesnya Mbak Intan. Saya juga pengen menunjukkan gitu ya. Yang mungkin dari ini dulu bagan grafik IQ. Nah, jadi biar bisa dipahami orang tua sebenarnya IQ itu tuh memiliki bagan grafik yang bisa kita pahami bersama-sama. Sudah ditampilkan Mbak Intan? Iya. Ya. Bagan grafik IQ, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat gitu ya Mbak Intan ya, seperti gunung gitu ya, landai gitu. Nah, di situ adalah di bagian yang naik itu adalah kecerdasan dalam kategori rata-rata yang pada umumnya anak-anak miliki. Nah, kecerdasan ini atau IQ ini itu yang rata-rata seumurannya. Jadi bukan pada rata-rata orang pada umumnya dewasa, muda dan lain-lain, tapi pada usia anak tersebut gitu. Karena alat tesnya pun juga disesuaikan. Nah, di situ rata-rata berada di zona yang cukup banyak gitu ya di tengah. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah grafik dari anak-anak yang dalam kategori di bawah rata-rata. Rata-rata ada lagi namanya borderline. Jadi itu yang udah kategori masuk ada dan khusus juga di sana. Nah,
sebelah kanannya yang cenderung ke kanan itu makin landai karena apa? Mencerminkan bahwa semakin menjorok ke kiri ataupun ke kanan, persentase anak yang memiliki kapasitas itu semakin menurun ataupun semakin sedikit gitu ya Mbak Intan ya, dibandingkan rata-rata tadi pada umumnya. Nah, ke kanan itu ada di zona di atas rata-rata, terus di superior, very superior, bahkan ada yang jenius. Mungkin salah satu contoh Bapak almarhum B.J. Habibie itu adalah salah satu yang jenius ya Mbak Intan ya, yang luar biasa. Itu hanya 2% dari populasi manusia gitu. Jadi give ya, dan anak-anak seperti itu juga butuh sangat pendampingan yang ekstra. Nah, jadi kembali lagi cerita di IO itu bisa mungkin next tabel di usia 4 tahun gitu. Di 4 tahun ini saya menggunakan alat tes namanya CPM ya, ini kita memberikan BINEH atau WSC, karena pada saat saya mau tes untuk tes IQ itu di usia 4 tahun, itu anak yang cukup dekonsentrasinya agak rendah dan cukup aktif banget, cenderung kurang bisa diarahkan, pokoknya cenderung ya semau-mau ya. Mungkin nanti kita bisa sharing dengan Bundanya langsung gitu ya, biar tahu gitu kan, biar paham ceritanya seperti apa. Nah, jadi saya menggunakan CPM gitu. Nah, itu dalam kategori rata-rata Mbak Intan, masuknya dalam kategori rata-rata. Nah, setelah saya tes kembali itu selama berapa usianya, akhirnya 7 tahun ya, yang terakhir bisa next di usia 7 tahun, IO itu saya menggunakan, akhirnya bisa Mbak Intan menggunakan WISC. Nah, jadi ini luar biasa stimulus dari Bunda yang mungkin nanti cerita kok bisa banget drastis perubahannya dari 4 tahun ke 7 tahun. Ini kan waktu yang cukup singkat ya, hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahunan lebih lah gitu untuk menstimulus IO pada saat itu sangat bisa kooperatif Mbak Intan. WISC bisa dikerjakan dalam sehari. Nah, ini luar biasa ya, itu kan karena komponennya banyak banget. Jarang anak yang bisa konsentrasi, yang bisa selesai dalam 1 hari. Biasanya minimal tuh saya nyelesain tuh biasanya 3 hari, 2 hari gitu, karena udah capek Bu, nggak mau lanjut ya kan, nggak bisa ya, kita harus sabar gitu mengikutin anak gitu. Jadi itu bisa dalam sehari, konsentrasinya bagus, ngejawab juga tegas gitu ya, bahkan kalau ada pertanyaan yang Bu kok jawabannya mudah banget gitu ya, jadi ada juga pertanyaan direspon seperti itu gitu, karena dianggapnya mudah gitu bagi dia. Nah itu sampai di titik skornya bisa drastis ada di atas rata-rata Mbak Intan, bahkan masuk superior ya, hampir masuk superior gitu, di superior bukan di atas rata-rata, mohon maaf. Nah jadi ini luar biasa Mbak Intan, dan tes IQ ini itu kita pahamin ya Mbak Intan ya, maksimal tuh 1 tahun. 1 tahun harus diulang. Nggak bisa menggunakan yang tes IQ anaknya udah SMP. Saya pernah tes IQ anak SD itu nggak akan bisa. Karena apa? Dari zona grafik tadi itu sangat bisa naik ataupun turun Mbak Intan. Lari ke rata-rata kanan atau rata-rata kiri. Nah, itu sangat bisa terkait dari stimulus, support sistemnya, bahkan sampai di titik intervensi tadi suplemen yang diberikan, nilai gizi, multivitamin yang dimiliki anak, gizinya terpenuhi enggak, nutrisinya bagaimana. Nah, jadi itu sangat terkait dengan hal tersebut. Mungkin nanti kita akan dengarkan bagaimana nih caranya bisa dalam waktu 2 tahun dari rata-rata, dan itu menggunakan alat tes yang untuk anak yang kurang kooperatif gitu ya Mbak Intan ya, maksudnya masih sulit untuk dikontrol gitu, tiba-tiba ke tes yang cukup kompleks dan dia berada di atas rata-rata, bahkan superior gitu. Nah, ini luar biasa Mbak Intan. Makanya atau bahkan juga bisa Mbak Intan, saya pernah mendapatkan anaknya dulu di atas rata-rata, itu malah anjloknya hampir mendekati di bawah rata-rata Mbak Intan. Masih dalam kategori rata-rata tapi cenderung agak ke kiri gitu. Dan ternyata saya gali lagi, orang tuanya merasa anaknya pintar. Jadi ya udah. Jadi ya udah, nggak usah dikasih stimulus, belajar sendiri bisa ya.
cerdas, anaknya udah pintar. Nah, ini yang terkadang salah kaprah Mbak Intan, karena proses pembelajaran kecerdasan itu sangat erat kaitannya dengan stimulus, rangsangan, lingkungan, support system, vitamin yang ada dalam diri anak itu. Apakah diberikan atau malah cenderung dibiarkan saja gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa mendengarkan apa yang dilakukan nih. Saya juga cukup penasaran Mbak Intan, kok bisa gitu dalam waktu 2 tahun drastis banget gitu. Begitu kurang lebih Mbak Intan. Iya Mbak Cici. Nah, kita langsung memanggil aja ya sang bundanya Mas Satrio, Bu Iin. Ya, Assalamualaikum Mbak Intan. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu Iin, ini sebagai testimoni kasus real di mana kecerdasan anak bisa dilatih sejak dini. Dan saya ceritakan sedikit ya singkat tentang Mas Satrio ya. Jadi Mas Satrio ini di umur 4 tahun sangat aktif dan sangat sulit untuk berkonsentrasi ya, seperti yang dikatakan Mbak Cici. Lalu sang bunda mulai berkonsultasi dengan para ahli dan mulai menerapkan beberapa metode pembentukan kecerdasan, sehingga seiring waktu Satrio menunjukkan perkembangan sangat pesat. Bahkan di umur 7 tahun EQ-nya berada di atas rata-rata dan kerap memenangkan olimpiade. Luar biasa ya. Nah, bagaimana metode yang dilakukan oleh sang bunda? Mari kita tanyakan langsung kepada sang bunda, Ibu Febriana Indriasari atau Bu Iin. Ya, Bu Iin. Selamat siang, ya, Bu Iin. Assalamualaikum. Ya, Mbak Intan, Mbak Cici, Dokter Yuli. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya. Iya. Nah, aku cerita sedikit ya. Aku cerita dari awal sih ya, dari awal Iyo itu kan saya panggilnya Iyo ya, namanya Satrio Muhammad Satrio Wibowo. Nah, dari kecil itu kalau bisa dibilang Iyo itu tuh keluar masuk rumah sakit Mbak. Jadi dia tuh suka banget lah masuk rumah sakit kayak gitu loh. Umur 1 tahun Satrio itu didiagnosa menderita infeksi saluran kencing, sehingga usia 1,5 tahun itu harus disunat gitu ya. Jadi bayangkan 1,5 tahun itu disunat dengan bius total, itu kan nggak tega banget kita sebagai seorang orang tua ya, tega banget. Dan ternyata tapi alhamdulillah karena disunat itu akhirnya ketahuan kalau emang ada sedikit kelainan pada organ vital. Jadi sekalian dioperasi pada saat itu kayak gitu loh. Dan setelah dioperasi itu alhamdulillah kondisinya itu sehat, karena sebelum operasi ya, ketika menderita infeksi saluran kencing itu dalam sehari itu tuh Iyo itu bisa pipis gitu ya, buang air kecil itu 30 sampai 40 kali sehari. Itu kan kasihan banget gitu. Jadi secara psikis tuh pasti anaknya akan luar biasa, nggak enak gitu, berat kayak gitu. Aku kasihan banget pada saat itu. Nah, kemudian alhamdulillah gitu usia 2 tahun dia mulai sehat gitu ya, fisiknya udah jarang sakit gitu. Nah, pada saat itu usia 2 tahun itu anaknya tuh memang aktif banget gitu. Jadi wah pokoknya aktif gitulah, sangat aktif dan susah gitu untuk diam pada satu objek gitu tuh luar biasa. Pada saat itu saya menganggap mungkin masih anak-anak, usia 2 tahun tuh masih wajar gitu. Nah, kemudian saya konsultasi sama dokter gitu ya, dan memang pada saat itu disaranin untuk memberikan asupan nutrisi omega 3. Nah, pada saat itu saya menggunakan ini Mbak, Merin Omega. Ya, ini Merin Omega dari Parmanek ya. Iya, Merin Omega dari Parmanek dari usia 2 tahun gitu. Nah, kemudian di usia 2 tahun itu juga saya konsultasi juga, mulai dilatih terapi konsentrasi. Pada saat itu karena saya konsultasinya dengan ustazah, disarankan untuk memperdengarkan Al-Quran gitu. Jadi usia 2 tahun itu selalu kita perdengarkan itu dengan murotal Quran, usia 2 tahun. Kemudian di usia 3 tahun alhamdulillah sudah mulai membaik ya, konsentrasinya itu sudah mulai membaik, walaupun masih tetap aktif gitu, masih aktif banget, anak itu masih aktif banget. Itu di usia 3 tahun karena suka dengerin murotal, kemudian suka dengerin doa-doa pendek, surat-surat pendek, akhirnya udah mulai itu walaupun belum lancar bicara, masih cadel gitu, dia udah mulai bisa baca surat Az-Duha, surat-surat pendek itu dia udah mulai hafal, sama
doa-doa pendek pada saat itu. Nah, kan karena dia belum bisa baca, maka akhirnya kita sering latihnya itu pakai metode yang diperdengarkan talaki gitu. Jadi kita ngomong dia niruin walaupun dengan dengan yang belum jelas seperti itu. Nah, kemudian daya konsentrasi alhamdulillah sudah membaik, usia 4 tahun itu masuk TK tapi masih aktif. Jadi kalau dulu di TK itu guru, ustazah sama teman-temannya belajar lari-lari sendiri, Mbak. Lari-lari sendiri dalam kelas muter-muter gitu sampai gurunya, "Bu, ini Satrio kalau di kelas tuh lari-lari terus gitu, kayak gitu, nggak bisa ikutin itu." Dan saya, wah ini ini nggak bisa nih sekolah di sekolah yang biasa, dia mungkin harus sekolah di sekolah alam gitu pada saat itu, kayak gitu. Kemudian saya konsultasi sama Mbak Cici kan, usia 4 tahun itu kan, usia 4 tahun konsultasi kemudian dites. Yang pertama itu di usia 4 tahun kayak gitu. Kemudian Mbak Cici menyarankan untuk mulai memperbaiki pola asuh, kemudian ternyata Satrio itu kan anaknya kinestetik dan cenderung dia memang cepat banget ketika mendengar sesuatu gitu ya. Jadi auditori ya kayak gitu, kinestetik dan auditori. Jadi cepat banget ketika mendengarkan sesuatu. Kemudian banyaklah berkonsultasi sama Mbak Cici kayak gitu, kemudian kita sedikit rubah gaya belajarnya dan pada saat itu kita memutuskan karena saya dan suami memang dari dulu ingin banget gitu ya punya anak yang hafal Quran, jadi kita memang fokus untuk mencoba untuk melatih hafalan Quran si Iyo ini gitu, kita melatih hafalan dan kita mencarikan guru ustazah pendamping gitu. Jadi kita carikan ustazah pendamping kayak gitu, alhamdulillah di usia 5 tahun gitu, 5 tahun dia udah hafal juz 30 gitu. Usia 5 tahun dia udah hafal juz 30. Kemudian kita memang tidak menyediakan TV di rumah. Jadi sama sekali di rumah tuh nggak ada TV dan kita jauhkan juga dari gadget. Jadi dia tuh baru kenal gadget itu usia sekarang lah, karena teman-temannya udah harus daring juga, jadi mau nggak mau dia tuh kenal sama gadget, tapi sebelum kecil itu dia nggak tahu, mesti dia nggak kenal dengan yang namanya gadget kayak gitu. Kemudian besar gitu lah. Jadi cuma salah satunya Satrio yang memang tidak diluluskan SD gitu. Maksudnya saya emang nanti dulu aja SD-nya nunggu 7 tahun Quran gitu. Jadi gitu, jadi dia ngejar untuk baca tulis hitungnya itu di usia 6 tahun sampai 7 tahun. Dan alhamdulillah 7 tahun udah bisa baca, tulis, hitung kayak gitu. Kemudian kita masukkan ke SD gitu. SD kemudian tetap kita hafalannya tetap dilanjut gitu. Alhamdulillah sampai sekarang itu udah sampai 4 juz ya. Jadi juz 30, 29, 28, 1 dan sama sekolahnya itu ini sekarang diikutkan lomba-lomba gitu, dan dia suka banget ikut lomba matematika dan sains, dan ternyata di usia 7 tahun itu dites lagi kan sama Mbak Cici gitu kan. Dites lagi kayak gitu ya, alhamdulillah udah peningkatan ya, karunia Allah tentunya gitu, udah peningkatan IQ yang cukup signifikan. Seperti itu sih Mbak ceritanya. Iya Bu, luar biasa sekali ya ceritanya Mas Iyo. Iya, sampai mencari cara gimana caranya anak itu salah satu contoh dari Mbak Cici katakan ya, memahami anak dulu gitu, mengenal anak dulu, baru nanti stimulus apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, kita semua penasaran nih tips cara pembentukan kecerdasan seperti apa sih Bu Iin untuk Mas Satrio ini bisa luar biasa sekali peningkatannya. Ini ya, yang pertama itu kita selalu memberikan pemahaman gitu loh, kenapa boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu gitu. Jadi segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Kenapa kamu harus sholat? Kenapa tuh kamu harus menghafal Quran? Kenapa harus sekolah kayak gitu? Dan kenapa kalau tidak boleh main game, nggak boleh gadget itu? Kenapa semua itu harus ada alasannya? Jadi kita mengajak anak itu untuk ikut berpikir gitu. Jadi bukan doktrin gitu ya. Jadi kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu harus ini. Tapi benar-benar kita karena kalau saya lihat Satrio itu, saya kayak ngomong sama orang gede. Jadi dia udah paham gitu apa yang kita maksud gitu. Jadi kita ajak diskusi, kita ajak bicara. Kemudian yang kedua tetap menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Jadi memang karena anaknya kinestetik, jadi ketika
menghafal itu tuh juga lari-lari gitu. Jadi menghafal di mana gitu, lari-lari gitu. Tapi walaupun sekarang sudah mulai bisa terkondisi, dia bisa kalau subuh itu tuh dia udah otomatis itu dia sholat subuh sama dia ngafalin murojaah sendiri tuh dia udah otomatis sekarang. Tapi kalau dulu ya sambil lari-lari, pokoknya kita ngikutin apa maunya dia lah, dia mau ngafalin dengan cara apa gitu. Pokoknya kita ngikutin gitu karena kan memang kita ngikutin dengan gaya belajarnya gitu. Kemudian ini yang selalu dilakukan itu sejak usia kecil itu adalah menceritakan kisah sebelum tidur gitu. Jadi walaupun sampai sekarang itu dia sudah bisa baca, tapi dia itu tetap minta diceritain gitu dan kita juga nyari cerita-cerita yang kayak kisah-kisah. Dia suka banget itu dengan kisahnya Muhammad Al-Fatih gitu, penakluk Konstantinopel. Dia itu ngefans banget gitu loh sama dia. Nah, kita masukkan tuh nilai-nilai kalau Al-Fatih itu sholatnya tepat waktu, Al-Fatih itu seperti ini, Al-Fatih itu tuh pinter loh, Al-Fatih itu pinter matematika loh. Jadi dia mengidolakan itu sosok si Muhammad Al-Fatih itu dia senang banget ya sampai punya dibikinin baju gitu. Dan dia di sekolah itu udah ganti nama. Aku kalau di sekolah itu aku minta dipanggil tuh Satrio Al-Fatih gitu. Sama gurunya tuh minta gitu. Dia setiap nulis itu namanya Satrio Al-Fatih gitu. Kemudian yang keempat itu memfasilitasi hobi dan minat ya. Jadi mungkin untuk yang hal ini saya memang boros gitu ya. Jadi beliin buku, beliin mainan-mainan edukasi kayak gitu-gitu. Kita memang agak boros di sana gitu. Dan alhamdulillah kan saya dekat dengan Ustazah Ida gitu yang punya wonderful agensi, jadi enak gitu ya bisa pakai arisan dan segala macam karena buku-buku yang kayak buku-buku itu kan mahal ya, jadi kita pakai arisan gitu, bisa pakai arisan. Kemudian membatasi penggunaan gadget gitu ya, membatasi penggunaan gadget yang jelas itu. Kemudian meniadakan TV di rumah, kemudian memberikan keteladanan gitu, ibaratnya harus memberikan contoh lah ya, memberikan contoh. Kalau misalnya kita bilang nonton TV itu nggak baik ya, kitanya nggak nonton TV. Jadi kita benar-benar memberikan keteladanan. Kemudian itu memberikan nutrisi yang tepat gitu, memberikan sampai sekarang juga Satrio tuh nggak terlalu suka jajan gitu loh. Jadi dia walaupun sayur itu agak kurang suka, makanya kan saya memang ngebus gitu dengan suplemen gitu ya, dengan Marine Omega, dengan ini ada G3 ini buat untuk pengganti sayur gitu. Kemudian ada lagi yang namanya jangan milih gitu kita misalnya nugget kita cari yang non MSG gitu itulah. Jadi dari kita berusaha semaksimal mungkin untuk hindari makanan-makanan yang chicken gitu ya, yang yang ciki-ciki ya gitu itu ya sesekali boleh tapi dibatasi seperti itu. Kemudian dan itu memberikan omega 3 itu. Omega 3 itu wajib dari usia 2 tahun sampai sekarang itu tidak pernah lepas ya, setiap hari itu mesti pagi itu kita berikan gitu omega 3. Kemudian ya yang paling penting itu ya kita sebagai orang tua harus selalu mendoakan dalam setiap ibadah kita, sholat kita, semoga kita dikaruniai anak yang soleh kayak gitu. Yang penting saya selalu menanamkan nggak peduli kamu mau jadi apa gitu loh, kamu mau jadi apa, yang penting kamu jadi anak soleh kayak gitu, anak baik kayak gitu. Seperti itu sih yang kemudian diberikan jalan-jalan, dia ketemu dengan Mbak Cici, ketemu dengan dokter Yuli waktu yang rekomendasikan omega 3, kemudian bertemu dengan ustazah pendamping dan banyak jalan-jalan untuk memberikan solusi kepada Satrio kayak gitu loh. Ya salah satu wasilahnya itu, dan kita banyak sedekah lah kayak gitu, memberi ya gitu. Itu benar-benar harus menjadi ini simple sebenarnya ya, tapi powerful gitulah insyaallah lah kayak gitu. Iya, ternyata betul sekali Bu In, luar biasa ya perjuangannya Bu In ini, ya ampun. Dan itu tadi ya, kecerdasan itu bisa dilatih gitu. Jadi bawaan itu hanya 10%, selebihnya adalah faktor lingkungan dan stimulus. Nah, mau tahu juga dong Bu Iin, prestasi apa aja yang udah didapatkan Mas Satrio nih, Bu Iin? Iya, ini alhamdulillah ya, atas karunia Allah gitu. Kalau untuk capaian yang kita utamakan itu memang capaian hafalan gitu ya. Capaian hafalan itu udah 4 juz kayak gitu ya, juz 30, juz 29, juz 28, juz 1 kayak gitu ya.
bulan ini tuh mau ujian. Kalau ujian juz itu tuh sekali duduk gitu ya, sekali duduk itu baca itu 1 juz kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh kalau waktu ujian tuh saya antara bahagia tapi kadang kasihan. Ya Allah, kita sendiri kan ngapalin juga susah ya. Kita sih ngapalin juga susah kan itu. Tapi ya alhamdulillah anaknya enjoy kayak gitu loh. Kemudian kalau untuk kayak lomba-lomba itu kayak lomba-lomba sains, kayak sains, matematika itu saya anggap itu bonus lah karena memang apa sih namanya, Al-Qur'an itu tuh bisa banget gitu loh untuk ketika anak itu menghafal, anak itu belajar Al-Qur'an, itu tuh kecerdasan dalam mata pelajaran itu kok ikut gitu loh, keangkat sendiri kayak gitu loh. Dan kalau dibilang prestasi ikut lomba-lomba olimpiade kayak gitu loh. Kemarin sebenarnya mau ke Thailand gitu untuk olimpiade matematika gitu, tapi kan terhambat Covid gitu. Jadi akhirnya dipending kayak gitu. Jadi ya beberapa lah banyak olimpiade matematika dan sains yang baik nasional maupun internasional, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Seperti itu sih Mbak Intan gitu. Ya sebenarnya suka banget ikut lomba sains dan matematika gitu loh. Ya, malah dia minta sendiri gitu. Kadang kamu nggak capek po? Enggak, aku tuh seneng gitu. Aku merasakan ininya apa deg-degannya kalau pengumuman itu loh Bun gitu. Dia seperti itu kayak gitu. Dia menikmati sebuah kompetisi dan saya juga melatih dia untuk belajar juga tentang kekalahan gitu. Kalau ya pada waktu lomba kalah pernah nangis tapi lama-lama dia enjoy kayak gitu. Namanya lomba ya ada menang, ada kalah kayak gitu loh. Dan yang paling penting kalau kamu udah memutuskan untuk ikut lomba ya tanggung jawablah dengan keputusan yang sudah kamu ambil, mau belajar dan sebagainya. Tapi kalau misal pun akhirnya belum menang atau seperti apa ya kamu belajar lagi, itu biasa kayak gitu. Jadi seperti itulah. Jadi dia juga untuk dia itu juga belajar untuk manajemen kalah gitu loh. Jadi bukan hanya ketika menang tapi benar-benar dia bisa menerima sebuah kekalahan itu tuh. Itu pelajaran yang lebih menurut saya itu yang lebih bagus daripada hanya seorang itu ikut lomba dan menang, tapi pelajaran untuk dia menjadi kalah, kemudian dia evaluasi, kemudian dia akhirnya dia belajar lagi dan akhirnya dia bisa mencapai kayak kejuaraannya, itu tuh pendidikan yang lebih lah daripada ikut yang lomba dan sebagainya. Seperti itu Mbak, kayak gitu sedikit. Baik, Bu Iin, luar biasa sekali ya ini Mas Satrio ya. Dan Mbak Cici juga pasti tahu perjalanannya Mas Satrio bisa sampai sekarang ya. Bahkan ikut lomba aja pengen loh sampai kalah aja nangis. Nah ini sedikit tambahan Mbak Intan. Nah ngomong-ngomong tentang Made in Omega nih, Dokter Yulia, boleh dijelaskan nih Dok tentang Made in Omega, apa sih kelebihan dari Made in Omega Nuskin? Keren ya, luar biasa. Saya juga jadi luar biasa. Memang pola asuh itu juga sangat penting ya, ditambah lagi juga nutrisi dan lingkungan yang sehat untuk anak-anak kita bisa bertumbuh ya. Dan tadi Mbak Indri sempat menyinggung masalah suplementasi yang salah satunya adalah omega 3 dari Pharmanex ya. Pharmanex itu adalah Pharmacy Next Generation, kita ada hampir di 54 negara dan ini memang sudah melalui sebuah teknologi yang begitu sangat aman untuk kita bisa gunakan jangka panjang ya. Dan omega ini merupakan sumber yang baik bagi asam lemak omega 3 ya, EPA dan DHA. Kemudian dia juga minyak ikan yang sangat berkualitas tinggi dan mengandung minyak krill tadi ya, yang saya katakan tadi ya, kita sempat bahas masalah krill tadi, yang dia sangat kaya sekali dengan antioksidan dan astaxanthin ya. Ini sangat bagus sekali untuk struktur dari selnya, menguatkan sel dalam tubuh kita. Kemudian juga bentuk unik dari fosfolipid yang digunakan untuk perlindungan dan dari membran sel dan otak kita. Nah ini yang sangat luar biasa sekali. Nah kemudian juga krill yang sangat unik ini yang ada di omega 3 ya, dia menyatu di omega 3 itu sendiri yang membuat fosfolipid kita ini adalah fosfolipid yang memiliki konsentrasi yang cukup sangat tinggi ya. Dan kemudian dia juga mengandung bukan hanya FH dan DHA biasa, tapi dia juga mengandung FH dan DHA yang sangat bioaktif sekali di dalam tubuh kita. Kemudian secara alami dia mengandung flavonoid dan antioksidan yang sangat bagus sekali
ya untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh kita. Ya, keseimbangan ini sebenarnya sangat bagus antara omega 3 dan omega 6 yang ada juga di dalam omega 3 kita ini untuk membantu penyerapan dari vitamin, ya, penyerapan dari vitamin, terutama vitamin A, D yang sangat membutuhkan lemak di dalam tubuh, ya, tentunya adalah lemak sehat yang harus kita ambil dan kita konsumsi dari luar, dan itu sangat bagus sekali untuk penyerapan vitamin, ya. Makanya kalau misalnya tidak memenuhi vitamin tersebut, maka multivitamin pun juga harus kita berikan dari asupan dari luar, ya. Penting sekali bunda-bunda ini sudah mengetahui makanan-makanan yang dibutuhkan oleh putra-putri kita. Nah, kemudian juga bentuk dari fosfolipid ini sangat tinggi biovalensinya, ya, dan struktur kimianya ini dia sangat mempengaruhi fungsi saraf dan otak, ya. Dan ini juga melalui penelitian bahwa dengan mengkonsumsi omega 3 ini maka akan bisa meningkatkan kecerdasan otak anak. Nah, makanya kita juga lihat ya bahwa hasilnya begitu sangat signifikan. Termasuk anak-anak saya, ya, anak-anak saya juga saya berikan omega 3 ini. Kebetulan saya sudah mengenal farmasi karena saya dokter dan saya mengenal beberapa farmasi, dan saya memutuskan untuk menggunakan ini itu dari tahun 2009 saya menggunakan omega 3 ini, ya, untuk anak-anak saya. Waktu itu anak saya terutama yang kecil waktu itu, ya, dan saya juga melihat perkembangannya sangat luar biasa gitu, ya. Dan dia salah satunya menggunakan juga auditory, ya, dia kalau belajar itu tuh kadang-kadang maunya dengerin musik gitu, ya. Kadang-kadang waktu saya belum paham ini kok apakah dia bisa gitu, ya, menangkap tapi musik gitu, ya, tapi saya lihat dia enjoy gitu. Saya coba percaya aja, kamu bisa mah, ya sudah, saya percaya aja gitu, ya. Artinya dengan hal mungkin dia akan belajar seperti itu gitu, ya, karena kakak saya secara pribadi, kakak saya seorang dokter juga, tapi yang uniknya dia itu kalau belajar itu kadang-kadang di kelasnya itu tidur gitu, ya. Tapi yang luar biasa setiap ujian dia selalu dapatnya tuh peringkatnya yang terbaik terus gitu. Oh, luar biasa. Jadi saya pikir, oh iya berarti ada cara-cara orang untuk enjoy dengan apa yang dia pelajari gitu, ya. Jadi memang omega 3 ini saya sangat rekomendasikan sekali, ya, dan ini baru satu-satunya yang omega 3 yang plus dengan krill oil dalam satu kapsul. Jadi gitu. Iya, ya. Luar biasa sekali, ya. Ini luar biasa sekali loh Bunda, jelas kelebihan dari Merit Omega ini. Banyak kelebihannya untuk anak, ya. Nah, masuk ke closing statement ini, mungkin singkat dari Mbak Cici nih, Mbak Cici untuk closing statementnya. Oke, baik Mbak Intan, terima kasih. Memang luar biasa tadi apa ya, dari Satrio, ya, saya memanggilnya memang Iyo gitu panggilannya. Yang disampaikan oleh Bunda Iin sedikit tadi tambahan Mbak Intan bahwa apa yang dilakukan Mbak Iin memang itu salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan secara emosional. Ya, ikut lomba, terus nggak apa-apa kalau misalnya kalah gitu, ya, karena tanpa sadar saya beberapa kali di Jogja pernah menjadi bagian dari event organizer untuk lomba anak, gambar dan lain-lain. Nah, itu Mbak Intan, ya, banyak sekali titipan nama untuk anaknya tetap menang gitu. Karena kalau nggak menang anak saya nangis, Bu, loh, gitu, ya. Jadi itu tanpa sadar itu akan menyebabkan anak jadi kurang peka, kurang terhadap memahami apa yang harus dilakukan. Karena apa? Kecerdasan emosional itu harus berawal dari dirinya sendiri. Jadi sejak dini anak dilatih untuk mengucapkan maaf, terima kasih, tolong. Jadi 3 kata kunci itu akan menjadi bekal anak untuk jauh lebih bisa meningkatkan empati dan jauh lebih bisa mengontrol dari kecerdasan emosional. Ditambah lagi stimulus pengajaran dari orang tua dan dari sekolah itu akan menunjang dari kecerdasan anak semakin bertumbuh dan berkembang, gitu Mbak Intan. Iya, baik. Itu tadi closing statement dari Mbak Cici, ya. Halo Dr. Yulia. Ya. Iya. Sebelum closing statement dari Dr. Yulia, ini saya mau menyampaikan dulu. Ternyata ada yang spesial di hari ini, karena Dr. Yulia sedang milad di hari ini.
Barakallah, fi umrik, dokter. Jadi ketahuan ya masih mudanya ya. Alhamdulillah hari ini saya masih dikasih berkah, bertambah usia ya dari Tuhan. Saya bersyukur sekali ya dengan bertambah usia ini. Semoga Tuhan memberikan saya usia yang barokah dan saya bisa bermanfaat buat banyak orang ya, bisa berbagi dan bisa terus meningkatkan keimanan saya semakin dekat dengan Tuhan sehingga saya bisa menjadi manusia yang berprestasi, kebanggaan Tuhan. Amin. Ini kuenya udah sampai belum ya dok dari Parenting Talk? Saya sudah mendapatkan sesuatu yang, aduh saya juga kaget ini. Boleh nggak saya kasih lihat? Boleh dok. Boleh ya. Wow, saya dapat sesuatu surprise. Walaupun saya di Bekasi, tapi saya dapat sesuatu yang luar biasa. Wow, ya. Jadi Happy Milad, Dr. Yulia from Parenting Talk Anak Cerdas. Itu luar biasa banget. Ini hadiah yang terbaik yang saya terima hari ini juga, karena saya begitu berlimpah sekali hari ini dengan penuh cinta, ucapan, doa, dan saya berdoa apa yang saya terima hari ini itu akan kembali kepada teman-teman semua berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin dok. Terima kasih banyak. Kayaknya virtual ya dok. Iya. Mau nyobain? Nanti saya fotoin biar bisa cobain bareng-bareng ya. Oke, barakallah ya dokter. Ya. Boleh saya kasih lihat model omega 3 ya, omega 3. Boleh dok. Ini adalah omega kita. Nah, warnanya berbeda ya. Jadi kalau banyak yang bilang, dok saya juga minum konsumsi omega, tapi omeganya itu warnanya kuning, ya kuning jernih gitu ya. Saya katakan boleh aja apa-apa, tapi kalau mau powerful, tambahkan krill oilnya. Sekarang banyak farmasi yang sudah menjual krill oil secara terpisah, dan harganya juga cukup sangat lumayan, 30 kapsul itu dari Kimia Farma sudah mengeluarkan. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang memang secara teknologi sudah di-combine dalam satu kapsul, jadi memang kelihatannya besar. Dan kalau untuk anak-anak ini bisa dibuka, ya. Dan ini juga rasanya manis, gitu ya. Rasanya manis, kapsulnya juga bisa dikunyah, ya. Biasanya kalau anak-anak itu dia masukin ke mulutnya dia kunyah, gitu. Karena rasanya manis, gitu, ya agak manis. Dan kalau dibilang amis itu biasanya anak-anak kalau dilatih itu dia udah nggak kerasa lagi rasa amis, gitu. Ya, itu bagus. Itu boleh dicampur nggak dok dengan apa gitu? Boleh kalau dicampur dengan susu. Misalnya dengan susu biasanya banyak ibu-ibu yang dia masukkan ke dalam susu, karena nanti cupnya itu dia juga akan kapsulnya itu dia akan terbuka kok, jadi bisa dimasukkan atau kita bisa potong dan kita cukup sampai 2 tahun ya, seperti itu. Ini menarik loh dok, soalnya saya dapat banyak kasus tentang keterlambatan bicara. Siapa tahu nanti juga ada klinisnya gitu ya. Ini sangat membantu sekali perkembangan otak anak, dan memang saya sangat menyarankan sekali. Dan banyak juga dokter-dokter anak yang menyarankan untuk menggunakan omega 3. Jadi kita disarankan pun nanti konsumsi atau makanannya, pasti yang dikoreksi adalah makanannya. Tapi begitu sangat sulit sekali kita bisa konsisten dengan pola makan yang benar setiap hari, gitu. Jadi penting sekali kita punya pendampingan terhadap lemak esensial yang memang sangat dibutuhkan dalam masa perkembangan anak, gitu ya. Jadi kalau umur 1 sampai 4 tahun masih bisa 1 sampai 2 kapsul per hari, 5 sampai 8 tahun bisa 2 ya. Biasanya saya ambil sarapan anak-anak gitu ya. Saya kemudian bukakan dan saya kasih habis sarapan, saya lengkapi kebutuhan lemak esensial mereka supaya mereka bisa lebih jauh tadi ya, konsentrasinya tadi gitu ya, memorinya, daya ingatnya gitu ya, melatih yang tadi itu ketenangan mereka. Nah itu bisa kita bantu juga dari nutrisinya gitu ya. Baik dokter Yulia, tadi ya konsultan dari dokter Yulia. Terima kasih sekali, ini waktunya harusnya sampai 1,5 jam, tapi nggak apa-apa ya. Karena menarik sekali dan kayaknya tadi ada info banyak banget pertanyaan untuk dokter Yulia dan Mbak Cici ya. Nanti sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk pembicara hebat kita kali ini, ada Mbak Cici dan Dokter Yulia dan ada
Bu Iin juga untuk real testimoninya yang luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk seluruh Bunda Cerdas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk sebelumnya saya infokan dulu, untuk pertanyaan dapat dilakukan via grup, nanti akan dijawab oleh pembicara. Untuk konsultasi tentang Made in Omega juga bisa dilakukan melalui beauty consultant atau sahabat Bunda Cerdas yang mengundang Bunda Cerdas di acara ini. Ya. Nah, terima kasih Bunda Cerdas yang sudah bergabung dengan kami. Semoga paling TikTok ini dapat bermanfaat untuk Bunda Cerdas semua dimanapun berada. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk Dokter Yulia jangan leave Zoom dulu ya. Pesannya Bu Iin. Iya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready update kali ya, Me?